Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat pemerintah, para rektor perguruan tinggi, dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini. Kekerasan seksual merupakan masalah yang kita hadapi bersama, terlebih di dalam lingkungan perguruan tinggi. Temuan terakhir dilansir dalam Detik bahwa dari 115 kekerasan seksual yang terjadi di ranah pendidikan pada tahun 2022, sebagian besar darinya terjadi di perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi akademisi. Tak hanya mahasiswa, tetapi pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum di lingkungan perguruan tinggi perlu mengetahui bahwa kekerasan seksual adalah tindakan tidak manusiawi dan melampaui batas. Hal penting yang perlu dicatat, terkadang kita melupakan bahwa apa yang kita anggap sebagai candaan adalah bagian dari kekerasan seksual. Memang, pada dasarnya kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara fisik saja, namun terdapat jenis-jenis kekerasan seksual lain yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang sangat penting dan memerlukan perhatian bersama, yaitu jenis-jenis kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jika kita merujuk ke pasal 1 ayat 1 dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual bisa dijelaskan sebagai semua bentuk perbuatan yang merendahkan atau mengganggu fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimbang relasi kuasa atau gender, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan fisik, kesehatan psikis, kesehatan reproduksi, dan menginterupsi proses belajar di pendidikan tinggi. Dengan merujuk ke pasal 5 ayat 1 dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, bentuk kekerasan seksual dapat dipisah menjadi 4 jenis, yaitu kekerasan seksual verbal, yaitu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui ucapan, kekerasan seksual non-fisik, yaitu bentuk kekerasan seksual berupa aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa kontak fisik dengan korban, kekerasan seksual fisik, yaitu bentuk kekerasan seksual berupa aktivitas atau perbuatan yang dilakukan melalui kontak fisik langsung dengan korban, kekerasan seksual daring, yaitu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal 5 ayat 2 dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 juga dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercakup di 4 jenis kekerasan seksual tersebut. Yang pertama adalah kekerasan seksual verbal yang terdiri dari ucapan yang mendiskriminasi dan melecehkan tampilan fisik dan atau identitas gender korban, dan ucapan rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual. Salah satu contoh nyata dari kekerasan seksual verbal bisa dilihat di kasus catcalling yang terjadi di Universitas Islam Kalimantan. Catcalling adalah sebuah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui penyampaian kata-kata yang tidak senonoh. Di kasus tersebut, yang menjadi korban catcalling adalah seorang mahasiswi Universitas Islam Kalimantan dan pelakunya adalah seorang pegawai Biro Kemahasiswaan. Pelecehan tersebut terjadi ketika sang korban ingin bertanya tentang beasiswa melalui WhatsApp. Namun selama percakapan berlanjut, pembahasan semakin keluar dari topik beasiswa dan berujung di permintaan jalan-jalan dan ciuman. Yang kedua adalah kekerasan seksual non-fisik yang terdiri dari memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menatap dengan nuansa seksual, mengintip secara sengaja korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi atau yang sedang berada di ruang pribadi, memberi hukuman yang bernuansa seksual, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik yang bernuansa seksual, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak diinginkan korban. Salah satu contoh nyata dari kekerasan seksual non-fisik bisa dilihat di kasus pengintipan terhadap toilet perempuan yang terjadi di Universitas Bosowa, Sulawesi Selatan yang terjadi pada 2023 lalu. Di kasus tersebut, yang menjadi korban adalah seorang wanita yang saat itu sedang menggunakan toilet Universitas Bosowa, dan pelakunya adalah seorang pria. Karena pelaku tertangkap basah saat dia mengintip, pelaku sempat dihakimi oleh para mahasiswa sebelum dirinya diamankan oleh polisi. Yang ketiga adalah kekerasan seksual fisik yang terdiri dari menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh ke korban tanpa persetujuan, membuka pakaian korban tanpa persetujuan, memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual,
percobaan pemerkosaan tanpa penetrasi, pemerkosaan dengan penetrasi bagian tubuh atau dengan benda lain, memaksa atau memberdayai korban untuk melakukan aborsi, dan memaksa atau memberdayai korban untuk hamil. Salah satu contoh nyata dari kekerasan seksual fisik adalah kasus yang terjadi di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2022 lalu, di mana seorang dosen mencium salah satu mahasiswinya secara paksa. Kasus tersebut terjadi pada saat mahasiswi melakukan bimbingan skripsi, di mana di tengah-tengah bimbingan, dosen semakin mendekat mengucapkan "kamu cantik" dan pada akhirnya mencium korban. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Satgas PPKS UNESA, dan hasilnya adalah pemberian sanksi kepada pelaku berupa penonaktifan selama 1 tahun dan penundaan kenaikan jabatan selama 2 tahun. Yang keempat adalah kekerasan seksual daring yang terdiri dari mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video yang bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban, mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, audio, atau video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, dan menyebarkan informasi tentang tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Salah satu contoh nyata dari kekerasan seksual daring adalah kasus revenge porn yang terjadi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Revenge porn atau pornografi balasan adalah sebuah bentuk kekerasan seksual di mana pelaku menyebarkan konten pornografi yang melibatkan korban tanpa persetujuan korban. Kasus tersebut terjadi di saat pelaku menyebarkan video asusila yang melibatkan korban ke salah satu temannya. Setelah diselidiki oleh Satgas PPKS, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah secara resmi mengeluarkan pelaku dari universitas. Selain itu, pelaku juga sedang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah berdasarkan pasal pelanggaran UU ITE. Jenis-jenis beserta contoh kekerasan seksual pada pembahasan sebelumnya kemudian bermuara pada data yang disebutkan oleh Inspektur 2 dari Kemendikbudristek, yaitu Bapak Sutoyo. Dari data tersebut dijelaskan bahwa dari 200 kasus yang ditangani Kemendikbudristek di tahun 2022, 115 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Di antara 115 kasus tersebut, sebagian besar terjadi di perguruan tinggi. Dengan demikian, data tersebut menggambarkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah yang sangat nyata di kehidupan kampus. Namun, di sini perlu diingat bahwa semua pembahasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual akan percuma jika konsep dasar dari kekerasan seksual tidak dibahas, yaitu konsen atau persetujuan. Di konteks kegiatan seksual, yang dimaksud sebagai konsen adalah kesepakatan dua pihak untuk berpartisipasi di kegiatan seksual. Dengan adanya persetujuan yang jelas, batasan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan akan menjadi jelas. Dan jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang sudah ada di suatu kegiatan seksual, maka pelanggaran tersebut akan bisa digolongkan sebagai bentuk kekerasan seksual. Menurut Planned Parenthood, yaitu salah satu organisasi kesehatan seksual terbesar di Amerika, konsen terdiri dari 5 elemen yang dapat disingkat sebagai FRIES, yaitu yang pertama adalah freely given atau diberikan secara bebas. Sebuah persetujuan harus dibuat secara sadar dan tanpa tekanan, manipulasi, atau pengaruh zat kimia. Yang kedua adalah reversible atau dapat dibatalkan. Sebuah persetujuan yang sudah terbentuk di antara dua pihak harus dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Yang ketiga adalah informed atau jelas. Sebuah persetujuan hanya akan dapat dibentuk ketika kedua belah pihak mengetahui syarat dan batasannya secara lengkap. Yang keempat adalah enthusiastic atau antusias. Persetujuan yang terbentuk sebagai dasar suatu kegiatan seksual harus dibangun dengan keinginan, bukan dibangun dengan dasar tuntutan dan keterpaksaan. Dan yang kelima adalah spesifik. Persetujuan akan selalu bersifat spesifik untuk salah satu bentuk kegiatan seksual saja. Jadi semisal sudah ada persetujuan untuk berciuman, bukan berarti ada persetujuan untuk kegiatan seks. Dari pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa dari semua jenis-jenis kekerasan seksual, ada satu hal yang mendasarinya, yaitu pemberian konsen oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan seksual dan peran konsen di kekerasan seksual, saya berharap kita dapat bersama-sama berjuang untuk mewujudkan lingkungan kampus yang terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.